Maka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham timah atau TIMS. Di sini ada direktur utamanya yaitu Amayani Faisal, kemudian ada direktur keuangan dan manajemen risiko yaitu Vina Eliani. Ini kita lihat dulu ya, ini untuk laporan kali ini nilai itu jutaan. Nilai jutaan tapi berarti itu rupiah ya. Kas dan setara kas dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,8 triliunan. Oke, dia meningkat. Kemudian untuk yang persediaan kita lihat dulu, dia meningkat juga ya, kurang lebih sekitar 120 miliaran ya. Kalau kita di sini 120 miliaran. Total asetnya yang lancar, dimana dari 5,5 triliunan sekarang menjadi 5,9 triliunan. Ini sebenarnya cukup bagus juga ya, 100 peningkatan persediaannya. Ini total asetnya dari 12,8 triliunan menjadi 12,85 menjadi 12,81 triliunan. Hal ini menandakan berarti maka asetnya turun ya. Nah, terjadi penurunan aset, dan nanti kita lihat dulu ya. Ini hutangnya, hutang usaha dari 860 miliaran menjadi 814 miliaran. Nah, kemudian total hutang jangka pendek kita lihat 3,9 menjadi 2,4. Berarti total hutangnya kalau kita lihat di sini dia mengalami penurunannya dari 6,6 triliunan sekarang menjadi 5,6 triliunan. Berarti kan dia kurang lebih sekitar 1 triliunan. Utangnya berkurang. Nah, ini total ekuitasnya dari 6 triliunan menjadi 7 triliunan. Berarti hutang berkurang tapi ekuitas dia meningkat ya. Ini cukup bagus sampai persediaan dari 120 miliaran. Kita lihat dulu pendapatannya dari ini berapa nih, 6,3 triliunan menjadi 8,2 triliunan. Ini peningkatan cukup besar. Kemudian kok dia otomatis meningkat ya, karena penjualan meningkat. Dan ada juga yang menurun untuk beberapa perusahaan. Ini ada punya rugi pembaikan penurunan nilai aset tetap 40 miliaran rugi ya. Pada total keuntungannya dari rugi sekarang menjadi untung 900-an miliaran. Dari rugi 87 miliaran sekarang menjadi untung 900-an miliaran. Saya sama timah ini kan dia apa ya? Dia tipenya bukan tiap kuartal itu naik, tapi ya kadang ada juga yang turun, ada juga yang naik. Pokoknya kita average saja. Di sini harus kita lihat pembayaran kepada pemasok. Nah, 4,6 dan 4,8 dia bakal meningkat loh. Semua rata-rata meningkat, persediaan meningkat, pemasok meningkat. Oh, tadi ada karyawan juga ya. Nah, ini ada karyawan juga. Oh, ini mereka dipisah, ini cukup bagus. Karena kami lihat terkadang beberapa perusahaan yang dia gabungkan ya, jadi kita nggak tahu secara rincinya. Di sini ada komisarisnya masih sama-sama aja. Nah, ini untuk yang direksinya kita lihat direkturnya ada sedikit perubahan di sini. Dimana seperti dulu ada Koko, sekarang jadi Diki dan lain gitu ya. Ini kita lihat entitas anaknya, tapi nggak ada dituliskan kayak kepemilikan berapa. Biasanya ada perbandingan kepemilikan yang tahun ini dengan yang tahun lalu. Ini kita lihat di sini. Ini bahkan mereka ada perusahaan yang di Hong Kong, di Inggris, di Nigeria. Nah, ini ada nama-namanya nih ya, bisa lihat di sini. Nah, tahu ada yang pengen tahu kan nama-nama perusahaan mereka di luar negeri sana. Ini kita skip. Oh, ini dia, ini kasnya. Ini kita lihat dulu.
Ini kasnya ya. Kita lihat kas yang di tangan. Kas yang di tangan meningkat dari 2,3 miliaran menjadi 2,6 miliaran. Dan di sini ada disebutkan untuk yang rupiah, pihak berasal dan lain-lain. Dan yang pihak berasal kami agak cukup bingung ya. Mengapa yang pihak berasal mereka gak sebutkan kayak banknya itu apa? Mereka cuma kasih kayak dolar, rupiah dan lain gitu ya. Nah, deposito berjangka sudah disebutkan. Tapi yang deposito berjangka yang pihak ketiga adalah pihak berasal gak ada disebutkan. Nah, ini kayak kurang tahu ya alasannya, kan beberapa BUMN lain itu tetap ada taruh ya. Ini kita lihat depositonya pun tinggi nih. Ini kok bisa kayak gini. Dan tadi kita lihat pun pihak berasal itu lebih kayak cukup tinggi ya. Uang yang di pihak berasal itu cukup tinggi. Ini ternyata bunganya cukup tinggi. Padahal setoknya kalau US dollar dia bunganya itu gak gitu tinggi loh. Tapi ini bisa. Ini petang usaha kita lihat pihak ketiga rupiah US dollar. Ini petang usaha. Nah ini kita lihat, coba kita lihat yang di sini. Ini cashflow-nya itu kayak gak gitu apa ya. Ini agak mancuk sedikit. Walaupun sebenarnya dia sudah membaik nih. Ini petang lain-lain. Nah ini persediaan. Tapi kalau kita lihat di sini, ini mengalami peningkatan ya. Kita lihat dulu 2,842 berarti 158. Oh ini sama ya, kami 200 miliaran juga. Oh bukan. Kita lihat di sini barang dalam proses. Barang dalam proses ini lebih apa ya? Dia banyak tapi udah mulai berkurang. Ini kita skip. Ini kita skip. Nah ini ya, ini aset tetapnya bisa di sini. Ini kita lihat, ini ada penambahan tapi pokoknya dikit aja ya. Tapi mereka tetap ada klasifikasi sama aja juga ya. Aset real estate, penurunan dan pasaran dalam proses. Ini gak gitu baik sih. Ini utang usaha kita lihat di sini. Ini utang usahanya dia berkurang, ini cukup bagus. Kita lihat yang pihak ketiga. Nah ini dia meskipun bertambah. Dan ini yang pihak ketiga ini ya. Yang rupiah dia sedikit bertambah sih. Yang mata uang asing dia berkurang, cukup bagus ya mata uang asing kalau bisa jangan terlalu banyak.
Ini kita lihat di sini, ini pemegang sahamnya. Nah, kalau di BUMN itu dia memang ada yang pegang itu pemerintah Republik Indonesia. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ini yang agak cukup banyak itu dipegang oleh PT Inalum. Nah, jadi kita kalau mau tahu sebuah perusahaan itu sebenarnya BUMN atau enggak, kita tinggal lihat saja. Kita tinggal lihat laporan keuangannya, kemudian yang di bidang modalnya itu, yang modal sahamnya itu biasanya pemerintah Republik Indonesia ada pegang. Walaupun satu lembar aja atau satu aja itu tetap disebut apa yang disebut pegangnya. Ini terlihat pendapatan pun meningkat. Nah, paling banyak di sini dari logam timah, kemudian dari tin chemical dia meningkat juga. Nah, tapi yang di batu bara dan estate dia berkurang. Berarti kalau kita lihat di sini ya, ini penjualnya itu timahnya itu yang meningkat. Timah meningkat cukup besar, tetapi batu bara dia malah menurun. Ya malah menurunnya. Nah, ini ada penjual ekspor dan penjual lokal. Dimana kalau kita lihat penjual lokal ini bahkan dia menurun, ekspornya yang meningkat. Dan kalau ekspor itu cukup bagus, bisa tambah devisa negara juga ya. Dan ini kan memang milik pemerintah juga, BUMN juga. Bahan pokok pendapatan kita di sini, bahan baku biji timah, berarti bahan bakunya ini cukup banyak nih. Karena kita di sini dia meningkat sedikit. Soalnya yang lain itu dia malah ada yang berkurang dan lain gitu. Nah, Bapak umum dan administrasi kita lihat ini bahan penjualan dia pun menurun juga. Semua rata-rata menurun sih. Beban keuangan, ini dia meningkat ya, karena yang keuangan, pendapatan laba bersih, pendapatan lain-lain kita lihat. Nah, dulu ada penerima kompensasi bunga pajak, sekarang udah gak ada. Sekarang ada kerugian sisi kurs ya. Pokoknya dia sekitar 2 miliar saja sekarang. Jadi gak gitu terlalu berpengaruh. Nah, ini ada disebutkan untuk yang tingkat diskon tuh, tingkat kenaikan gaji 4%-an saja. Nah, kok bisa ya tingkat kenaikan gaji 4%-an saja? Saya menurut kami 4% cukup rendah loh. Saya nggak tahu ya, atau yang kerja di sana semua rata-rata gajinya tinggi atau gimana, nggak ada yang tahu juga. Ini segmen ya. Saya ini kalau kita lihat dari yang bagi pendapatan sudah bisa tahu juga ya. Saya ini dia dibagi jadi kayak apa? Lebih gampang dilihat ya. Ini ada segmen pertambangan timah, segmen pertambangan batu bara. Tapi kalau kita lihat di sini yang tadi ya, batu bara dia kayak dia menurun seperti yang tadi. Kemudian untuk yang timah sendiri itu meningkat. Itu mengapa kami bilang perusahaan itu lebih bagus dia ada diversifikasi ya. Satu turun, satu naik, nah itu bisa jadi peimbang. Kita lihat maka itu saya lakukan. Sekian, terima kasih, saya investasi.